Halo guys, perkenalkan nama saya Sasa Sabila. Saya dari Universitas Indrapasta. Saya di sini akan membawakan presentasi yang telah saya buat dengan judul Ontologi sebagai Pengembangan Ilmu dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan NPM 20221450174. Di sini saya akan membahas tentang ontologi. Definisi ontologi. Istilah kata ontologi berasal dari perkataan Yunani, yaitu on is being and logos is logic. Maksudnya, ontologi adalah the theory of being qua being, or teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Sedangkan menurut Louis Oakatov tahun 1953 dalam Element of Philosophy mengatakan bahwa ontologi itu mencari ultimate reality. Jadi dapat dikatakan bahwa ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang segala sesuatu yang ada. Lanjut, definisi ontologi menurut para ahli itu yang telah saya buat ada 3. 1. Noeng Muhadir dalam bahasa Amsal Bahtiar tahun 2010 mengatakan bahwa ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak ada, terikat oleh suatu perwujudan tertentu. Yang kedua, Junaidi M. dalam bukunya Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Ilmu tahun 2017 mengatakan bahwa ontologi secara etimologi dapat diartikan sebagai keberadaan or teori of being qua being atau ilmu tentang yang ada. Yang ketiga, Jujun S. Surya Sumantri tahun 1985 mengatakan bahwa ontologi membahas tentang apa yang kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, sesuatu pengkajian mengenai teori tentang yang ada universal atau menampilkan pemikiran semesta secara universal. Lanjut, aliran dalam ontologi. Di dalam aliran ontologi terdapat 4 macam pemahaman aliran filsafat, yaitu 1. Aliran materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Alasan mengapa aliran ini berkembang sehingga memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah yaitu 1. Pikiran yang masih sederhana. Apa yang kelihatan yang dapat diraba biasanya dijadikan kebenaran terakhir. Yang kedua, pikiran sederhana tidak mampu memikirkan sesuatu di luar ruang yang abstrak. Yang ketiga, penemuan-penemuan menunjukkan betapa bergantungnya jiwa pada badan. Yang kedua, aliran idealisme. Aliran idealisme dinamakan juga spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedang spiritualisme berarti serba ruh. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Alasan aliran ini yang menyatakan bahwa hakikat benda adalah ruhani, spirit atau sebangsanya adalah 1. Nilai ruh lebih tinggi daripada badan, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Ruh ini dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaan. Yang kedua, manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar dirinya. Yang ketiga, materi ialah kumpulan energi yang menempati ruang benda, tidak ada yang ada energi itu saja. Yang ketiga, aliran dualisme. Dualisme adalah aliran yang mencoba memadukan antara dua paham yang saling bertentangan, yaitu materialisme dan idealisme. Materi ini muncul bukan karena adanya ruh, begitupun ruh muncul bukan karena adanya materi.
Tapi dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini masih memiliki masalah dalam menghubungkan dan menyelaraskan kedua aliran tersebut. Contoh aliran tersebut yang dimaksud yaitu Allah atau alam semesta, roh atau materi, jiwa atau badan, dunia yang kelihatan atau dunia yang tidak kelihatan, dunia indrawi atau dunia intelektual, realistis aktual atau realistis kemungkinan, kekuatan kebaikan atau kekuatan kejahatan, dan sebagainya. Menurut Descartes tahun 1996 sampai 1650 Masehi, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern yang pertama kali mengidentifikasi dengan jelas pikiran dengan kesadaran, dengan membedakan dengan otak sebagai tempat kecerdasan, sehingga dia adalah yang pertama merumuskan permasalahan jiwa raga dalam bentuknya yang ada sekarang. Yang keempat, aliran agnostisisme. Aliran agnostisisme adalah paham yang mengatakan bahwa manusia tidak mungkin mengetahui hakikat manusia di balik kenyataannya. Timbul aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang yang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Contohnya aliran agnostisisme yaitu seperti 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menerjemahkan agnostis adalah orang yang berpandangan kebenaran tertinggi, misalnya Tuhan, tidak dapat diketahui dan tidak mungkin akan dapat diketahui. Perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama, maka tentunya para agnostik enggak membutuhkan ibadah berbentuk ritual dalam menyelami kedekatan dengan Sang Maha Pencipta. Di sini akan menjelaskan sudut pandang ontologi. Dua jenis sudut pandang tentang hakikat kenyataan melalui ontologi antara lain 1. Kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua, kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu realistis, tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Selanjutnya yang biasa ditemukan pertanyaan ontologi. Ada beberapa pertanyaan ontologi yang melahirkan aliran-aliran dalam filsafat. Misalnya pertanyaan 1, apakah yang ada itu atau biasa disebut what is being? Yang kedua, bagaimanakah yang ada itu atau how is being? Dan ketiga, dan di manakah yang ada itu, where is being? Di sini saya akan menjelaskan karakteristik ontologi. 1. Ontologi adalah studi tentang arti ada dan berada, tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri menurut bentuknya yang paling abstrak. Yang kedua, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, dengan menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualisasi atau potensialisasi, nyata atau penampakan, esensi atau ekstensi, kesempurnaan, ruang dan waktu, perubahan, dan sebagainya. Yang ketiga, ontologi dalam cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat ada yang terakhir, yaitu yang 1, yang absolut, bentuk abadi, sempurna, dan keberadaan segala sesuatu yang mutlak bergantung kepadanya. Yang keempat, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas, apakah nyata atau semu. Yang berikutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek ontologi dalam ilmu pengetahuan.
yaitu satu, sistematis, saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Berarti dalam usaha menemukan kebenaran atau menjabarkan pengetahuan yang diperoleh menggunakan langkah-langkah tertentu yang teratur dan terarah sehingga menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Yang kedua, koheren, atau unsur-unsurnya harus bertautan, tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. Berarti setiap bagian dari jabaran ilmu pengetahuan itu merupakan rangkaian yang saling terkait dan berkesesuaian atau konsisten. Yang ketiga, rasional, harus berdasarkan pada kaidah berpikir yang logis atau benar. Yang keempat, universal, muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Fungsi dan manfaat ontologi. Menurut Ansari tahun 1987 dalam bukunya Insan 2010, fungsi dan manfaat dalam mempelajari ontologi yaitu berfungsi sebagai refleksi kritis atas objek atau bidang garapan, konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan falsuslat ilmu. Di antara asumsi dasar keilmuan antara lain, satu, dunia ini ada dan kita dapat mengetahui bahwa dunia ini benar ada. Yang kedua, dunia empiris, dapat diketahui oleh manusia dengan panca indera. Yang ketiga, fenomena yang dapat di dunia ini berhubungan satu dengan yang lainnya secara kasual. Yang keempat, ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris, misalnya antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik, dan sebagainya. Kesimpulan ontologi yang terakhir adalah ontologi merupakan suatu teori tentang makna dari suatu objek, properti dari suatu objek, serta reaksi objek tersebut yang mungkin terjadi pada suatu domain berpengetahuan. Ringkasnya, pada tinjauan filsafat, ontologi adalah studi tentang sesuatu yang ada. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan realiti yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Sedangkan kaitannya dengan ilmu pengetahuan, maka ontologi merupakan kajian filosofis tentang hakikat keberadaan ilmu pengetahuan, apa dan bagaimana ilmu pengetahuan yang ada itu. Yang ketiga itu ada aspek ontologi ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan atau ditelaah secara metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Aliran atau pemikiran ontologi diantaranya harus monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme. Ruang lingkup ilmu pengetahuan meliputi ada pada yang ada, yang nyata, dan esensi dan eksistensi. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Bye bye.